Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman semua yang saya hormati, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa bersama-sama untuk melanjutkan kembali materi kajian daurah kita tentang ilmu usul fiqh dengan menggunakan kitab Qurratul Ain li Syarhi Waraqati Imamil Haramain. Dan insyaallah kita akan melanjutkan materi kajian kita yang sebelumnya, yaitu sampai kepada halaman 36 ya. Masih pada pembahasan ta'riful wajib, definisi al-wajib. Sebelumnya kita telah membahas bahwa hukum-hukum syar'i itu jumlahnya ada 7. Tapi kalau jumhur itu ada 5. Nah, hukum syar'i itu yang menjadi pokok pembahasannya ilmu usul fiqh itu adalah membahas tentang definisinya. Definisi daripada hukum syar'i itu. Ya. Bukan membahas tentang juz'iyatnya. Juz'iyat itu berarti apa? Sesuatu yang terkena hukum-hukum itu, bukan. Karena sesuatu yang terkena hukum-hukum itu seperti sholat, zakat, puasa, haji itu masuknya kerana ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu adalah produk jadi, tapi kalau usul fikih itu adalah bahan-bahannya atau perangkatnya untuk sampai kepada produk jadi itu, peralatannya. Sehingga al-wajib dengan ijab berbeda, al-mandub dengan nadab berbeda. Ijab itu disebut dengan hukum ijmali atau hukum yang masih umum karena mencakup semua permasalahan. Tapi kalau wajib itu adalah juz'iyatnya atau tafsilannya, rinciannya, sesuatu yang terkena hukum ijabnya. Mandub sesuatu yang terkena hukum nadabnya. Ya, seperti itu. Nah, wajib itu didefinisikan dengan ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Ini bukan definisi hakiki, bukan. Tapi definisi dengan menyebutkan sesuatu yang menjadi konsekuensinya atau kelaziman, ya. Kelaziman daripada perkara yang wajib. Jadi definisi ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki ini bukan definisi wajib secara hakiki, bukan. Karena apa? Karena definisi wajib secara hakiki itu akan sulit untuk didefinisikan. Kenapa sulit? Karena itu asnafnya wajibat itu banyak. Ya, asnafnya wajibat banyak dan hakikatnya wajibat juga berbeda-beda. As-sholat itu salah satu daripada sinfun min asnafil wajibat. Zakat sinfun min asnafil wajibat. Haji juga sinfun min asnafil wajibat. Sehingga definisi al-wajib itu kalau didefinisikan dengan salah satu daripada asnaf-asnaf itu, maka enggak akan mencakup semua asnaf yang lain. Misalkan didefinisikan bahwa al-wajib itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan cara menahan diri dari makan dan minum, maka hanya akan mencakup puasa. Tapi zakat, haji dan yang lainnya tidak akan tercakup. Itu yang disebut dengan soha sidqu ismil wajib alaiha. Makanya pendefinisian wajib dengan definisi ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki itu hanya pendefinisian dengan menyebutkan apa? Kelazimannya atau konsekuensi daripada kewajiban itu sendiri. Nah, dari definisi wajib ini timbul beberapa iskal, ya, permasalahan. Fa'in qila, maka dikatakan kita akan lanjut ke fa'in qila, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa Fatihah dulu, ya. Ila hadratul rahim Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
hadzal kitab minal musannif wa syurah. Allahumma nas'aluka an taftaha qulubana wa an tuwasi'a razzaqana wa an tutawila amrana wa an tasfiya maradana wa an tuqbi amana wa an tanfa'a ulumana wa an tazida imanana wa an tuyassira jami'a amrina wa an taqdi hawajina min hawajidina wal akhirah bi barakati wa karamati Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi dinina wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fid dharain amin. Fa in qila qawluhu yu'aqabu 'ala tarki yaqtadi luzumal 'iqab likulli man taraka wajiban wa laysa dzalika bilazimin. Definisi wajib itu kan definisinya ma yusabu 'ala fi'li wa yu'aqabu 'ala tarki, sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat siksa. Itu definisi wajib. Nah, berarti kalau definisi wajib seperti itu, maka bagaimana? Yu'aqabu 'ala tarki yaqtadi luzumul 'iqab, berarti meninggalkan perkara itu akan menimbulkan siksa. Ya, akan menimbulkan siksa. Itu yaqtadi luzumul 'iqab. Itu menuntut adanya apa? Adanya kewajiban ataupun kepastian adanya siksa. Likul liman taroka wajiban. Walaysa dzalika bilazimin. Padahal adanya siksa kepada setiap yang meninggalkan perkara yang wajib itu bukan suatu kelaziman. Bukan suatu kelaziman. Jadi definisi wajib itu kan ma yusabu 'ala fi'li wa yu'aqabu 'ala tarki. Kita fokus ke yang kedua, wa yu'aqabu 'ala tarki. Disiksa karena sebab meninggalkan. Nah, disiksa karena sebab meninggalkan ini menuntut adanya siksa kepada setiap yang meninggalkan perkara yang wajib. Padahal walaysa dzalika bilazimin. Padahal adanya siksa kepada yang meninggalkan perkara yang wajib itu bukan suatu kelaziman. Karena mungkin ada orang yang meninggalkan sesuatu tapi dia diampuni oleh Allah. Fal jawabu annahu yakfi fi sidqil 'iqab 'ala tarak. Nah, terus bagaimana ini untuk menjawab iskalan seperti ini? Paham enggak permasalahannya? Jadi permasalahannya itu definisi wajib itu kan yusabu 'ala fi'li yu'aqabu 'ala tarki. Kita fokus kepada qadiyah yang keduanya saja. Yu'aqabu 'ala tarki, yaitu menimbulkan siksa dengan sebab meninggalkannya. Nah, menimbulkan siksa dengan sebab meninggalkannya ini akan memberikan tuntutan luzumal 'iqab, akan memberikan tuntutan adanya siksa kepada setiap yang meninggalkan kewajiban itu. Padahal nyatanya, realitanya itu enggak menjadi suatu kelaziman. Buktinya ada tuh banyak orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tapi kemudian diampuni oleh Allah. Karena misalkan dia punya satu amalan khusus, seperti dalam hadis man farraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Ada orang yang tidak pernah sholat sama sekali, tidak pernah zakat sama sekali, tapi pas giliran masuk puasa Ramadan itu mulai memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Pakaiannya mulai dirapihkan, bajunya yang tidak sopan mulai disopankan demi menghormati bulan Ramadan, bangga dengan masuknya bulan Ramadan. Padahal sebelumnya dia tidak pernah sholat, tidak pernah apa. Yang kodo mungkin yang bisa dikodo dia dikodo, tapi akhirnya diampuni juga. Nah, kejadian yang seperti ini apakah menafikan definisi wajib yang yang didefinisi dengan ma yusabu 'ala fi'li wa yu'aqabu 'ala tarki? Enggak menafikan seperti itu, enggak. Artinya enggak merusak definisi gitu. Definisi wajib seperti itu benar. Adanya kejadian yang seperti ini juga enggak salah. Karena apa? Nah, dijawab fal jawabu annahu yakfi fi sidqil 'iqab 'ala tarki wujuduhu li wahid minal usat. Jadi cukup ya qadiyah yang kedua wa yusabu 'ala tarki ya wa yu'aqabu 'ala tarki, adanya siksa ketika meninggalkan itu cukup hanya satu saja ada yang disiksa itu sudah mewakili yang lain. Artinya perkataan wa yu'aqabu 'ala tarki enggak harus semua kejadian
semua orang yang meninggalkan wajib untuk disiksa, enggak. Yang penting ada saja salah satu yang meninggalkan kewajiban kemudian disiksa, maka pernyataan wa yu'aqabu ala tarki sudah dibenarkan. Paham gak ya? Misalkan tadi malam daurah, jalan enggak? Jalan. Dijawab sama teman-teman jalan. Walaupun nyatanya ada juga yang enggak datang. Tapi yang enggak datang itu ya enggak menafikan daurah itu tetap berjalan. Jadi enggak mesti daurah itu berjalan kemudian wajib diikuti oleh semuanya orang hadir, enggak. Tapi cukup 1-2 yang hadir pun itu sudah mewakili yang lain dan sudah membenarkan bahwa daurah itu berjalan. Paham ya? Itu likul liman taroka kewajiban walaysa dzalika bilazimin. Fal jawabu annahu yakfi fi sidqil iqab ala tarki wujuduhu liwahidi min al-awsaf. Maka cukup di dalam pencakupan atau pembenaran adanya siksa dengan sebab meninggalkan kewajiban itu adanya siksa diterapkan pada satu orang daripada orang-orang yang maksiat atau orang-orang yang meninggalkan itu. Mala'afi an ghairi, walaupun ada pengampunan kepada yang lainnya. Walaupun ada pengampunan kepada yang lainnya. Itu tidak merusak definisi, tidak. Aw yuqalu al muradu bi qawli wa yu'aqabu ala tarki ay taratubul iqab ala tarki kama abara bi dzalika ghairu wahid. Atau kita jawab seperti ini. Kalau tidak dijawab seperti itu, kita bisa jawab seperti ini. Yang dimaksud dengan perkataan kayak musannif wa yu'aqabu ala tarki itu tarattubul iqab ala tarki. Tarattubul iqab ala tarki kama abara bi dzalika ghairu wahidin wa dzalika la yunafi al-'afwa anhu. Jadi maksud daripada yu'aqabu ala tarki itu bahwa meninggalkan perkara yang wajib itu dapat menimbulkan adanya siksa. Kalau menimbulkan adanya siksa bukan berarti maknanya itu wajib disiksa. Ya, berpotensi untuk disiksa. Tapi bukan berarti wajib untuk disiksa. Nah, jadi maksud daripada yu'aqabu ala tarki itu tarattubul iqab ala tarki. Yani bisa menimbulkan siksa dengan sebab meninggalkannya atau berpotensi untuk disiksa dengan sebab meninggalkannya. Kama abara bidzalika ghairu wahid, sebagaimana yang diibaratkan oleh tidak satu orang, lebih daripada satu orang. Wa dzalika la yunafi al-'afwa anhu, dan redaksi seperti itu yang dimaksud dengan yu'aqabu ala tarki itu adalah tarattubul iqab ala tarki itu la yunafi al-'afwa anhu, tidak menafikan adanya pengampunan, ya. Tidak menafikan adanya pengampunan dari orang-orang yang meninggalkan perkara yang wajib. Wa urida ala ta'rifil madhkur annahu ghairu mani'. Urida dipertentangkan ataupun dapat menimbulkan muskilah, dimuskilahkan, diiskalkan terhadap definisi yang disebutkan. Definisi wajib, definisi wajib? Yusabu ala tarki, yusabu ala fi'li, wa yu'aqabu ala tarki. Itu diiskalkan bahwa definisi tersebut ghairu mani'in, tidak mani katanya. Karena definisi yang benar kan harus jami mani, tapi dikatakan definisi ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki itu dikatakan ghairu mani, tidak bisa mencegah, tidak bisa membatasi daripada apa? Daripada sesuatu yang tidak termasuk kepada definisi itu. Lidukhuli katsirin minas sunan fi. Karena apa? Karena masuknya banyak sekali dari berbagai ibadah-ibadah sunnah. Fa inal adzan sunnatun wa idza tarakau ahlu balad qutilu. Nah, itu perkara yang sunnah seperti azan, ketika ahlu balad, penduduk desa meninggalkan azan, tidak ada satupun yang azan, itu kan semua disiksa, semua dibunuh. Karena apa? Karena tidak ada satupun yang azan. Nah, berarti wajib di sini mencakup juga yang sunnah. Buktinya itu ketika tidak melakukan dia disiksa, yaitu dikutil itu, dibunuh. Ini bagaimana? Kok definisi nggak mani gitu? Tidak membatasi dari sesuatu lain yang tidak termasuk, jangan sampai masuk. Tapi ini bisa memasukkan sunnah. Buktinya ada yang sunnah, tapi kok yu'aqabu ala tarki. Wa kafa bidzalika iqaban,
Dan hal itu cukup untuk dikatakan iqab, siksa. Yaitu dikutil itu siksa. Wa kadzalika sholatul aidain. Demikian pula dalam kasus sholatul aidain. Indaman yaqulu bidzalik. Menurut pendapat orang yang berpendapat seperti itu. Itu ketika Anda melakukan sholat aidain semuanya satu balad, maka akan disiksa, akan dikutil itu. Wa man taraka al-witra ruddat syahadatuhu. Dan barang siapa yang meninggalkan witir, tidak melakukan sholat witir, maka syahadanya, persaksiannya itu ditolak. Karena tidak bisa untuk bersaksi. Saksi nikah tidak bisa. Karena apa? Karena dia meninggalkan witir. Wa nahwi dzalik dan lain sebagainya. Nah, ruddat syahadatuhu itu juga kafa bidzalika iqaban. Padahal witir itu kan sunnah. Witir itu sunnah, tapi walaupun witir itu sunnah, di sini ada makna yang sama dengan wajib, yaitu yu'aqabu ala tarki. Meninggalkannya menimbulkan siksa. Apa siksanya meninggalkan witir? Siksanya meninggalkan witir itu dikatakan ruddat syahadatuhu. Persaksiannya ditolak. Nah, ini bagaimana kalau ada yang mengiskalkan seperti ini? Kalau ada yang membantah definisi ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki itu ghairu mani. Bagaimana kita menjawabnya? Nah, wa ujibah dijawab bi anal murad iqabul akhirah. Bahwa yang kita jawab, ya walaupun di situ ada siksa, dibunuh kan? Ya, dibunuh, saya pun paham. Kemudian disiksa itu sahadanya ditolak sahadanya. Ya, ditolak sahadanya. Saya pun memahami bahwa itu adalah siksa. Tapi yang dimaksud daripada wa yu'aqabu ala tarki dalam definisi wajib di atas itu adalah iqabul akhirah. Siksa di akhirat nanti. Ya, siksa di akhirat nanti. Berarti kalau siksa itu tidak di akhirat, artinya di dunia, maka ya tidak termasuk daripada siksa yang didefinisikan oleh al-wajib di atas. Nah, siksa yang ada pada sunnah-sunnah yang tadi kamu sebutkan itu, siksa azan dikutil, siksa sholat aidain ditinggalkan juga dikutil, atau siksa meninggalkan witir ditolak syahadanya, itu siksa-siksa di dunia, bukan siksa-siksa di akhirat. Jadi tidak bisa disalahkan definisi wajib di atas. Itu jawaban yang pertama. Kedua, wa bi'anal 'uqubatil mazkur bi'anal 'uqubatal mazkura laisat ala nafsi tarki bal ala lazimihi. Kedua, bahwa siksa-siksa yang disebutkan kamu di atas tadi, dibunuh, kemudian ditolak syahadanya, itu sebenarnya bukan siksa karena sebab meninggalkannya itu sendiri, bukan. Tapi karena apa? Bal ala lazimihi. Tapi karena kelazimannya. Jadi siksa-siksa yang kau sebutkan tadi, dibunuh, ditolak syahadanya, itu bukan karena sebab meninggalkannya itu sendiri, bukan. Tapi karena sebab kelaziman daripada meninggalkannya itu yang dilarang. Ya, apa kelazimannya daripada meninggalkan azan? Itu kelaziman daripada orang meninggalkan azan, wa huwa al-inhilal minad din. Yaitu inhilal itu hilal, pembubaran agama, maksudnya menyepelekan, meremehkan agama, nggak diperdulikan karena sudah nggak ada yang azan. Nah, itu yang dilarang itu. Jadi adanya siksa orang tidak azan dengan dibunuh, itu adanya siksa bukan karena meninggalkan azannya itu sendiri, bukan, tapi karena adanya adanya kelaziman dari meninggalkan azan, itu yang dilarang sesungguhnya, yaitu adanya pembubaran agama. Kalau ndak adanya sih ndak terlalu dimasalahkan, ndak azan ya udah ndak apa-apa, yang penting sholat. Tapi karena sebab kamu nggak azan, itulah yang menjadikan orang-orang akhirnya ndak pada sholat. Jadi adanya siksa dibunuh bukan karena sebab meninggalkannya itu sendiri, bukan, tapi karena sebab kelaziman daripada meninggalkannya. Paham ya? Kelazimannya itu, yaitu inhilal minad din, yaitu pembubaran agama itu. Wa haramun, dan ini haram. Wa raddu syahada laisa iqaban. Kemudian mengenai meninggalkan witir, disiksa dengan ditolak syahadahnya, itu dikatakan wa raddu syahada laisa iqaban. Penolakan syahadah itu bukanlah siksa.
Tapi apa? Wa innama huwa adamu ahliyatin lirutbatin syar'iyyatin syartuha kamalatun tajma'u min af'alin wa tarkin. Fadakhala fiha al-wajib wa ghairuh. Tapi adanya penolakan syahadah, ya penolakan syahadah dari orang yang meninggalkan sholat witir itu hanya sekedar apa? Adamu ahliyah, yaitu tidak adanya kelayakan atau turunnya derajat kesyar'iyahan yang syarat utamanya itu harus sempurna. Jadi orang yang syahadahnya diterima itu rutbah syar'iyahnya harus sempurna. Rutbah syar'iyahnya harus sempurna, tingkat keagamisannya lah atau tingkat kesolehannya lah mungkin ya untuk lebih dipahamnya itu sempurna. Nah, kesempurnaan rutbah syar'iyahnya ini dilihat dari apa? Dilihat dari tajtami'u min af'alin wa turukin, yaitu yang terkumpul dari pelaksanaan-pelaksanaan dan peninggalan-peninggalan. Pelaksanaan ini maksudnya pelaksanaan tuntutan, yaitu wajibat, wal mandubat, dan yang peninggalan-peninggalan ini berarti peninggalan muharramat dan peninggalan makruhat itu bisa. Nah, ketika orang meninggalkan witir, ini berarti ada fi'lun yang di situ rutbahnya berkurang. Adamul ahliyahnya itu berkurang. Jadi ditolaknya syahadah itu bukan siksa, tapi hanya turunnya derajat kesyar'iyahan seseorang karena meninggalkan witir, ya. Karena meninggalkan witir. Karena apa? Karena syarat daripada seseorang itu syahadahnya bisa diterima itu adanya kesempurnaan yang terkumpul pada dirinya dilihat dari af'al wa turuknya ini. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan apa-apa yang ditinggalkannya. Af'al maksudnya ya berarti wajibat, mandubat. Nah, yang ditinggal ini ya maksudnya adalah muharramat dan al-makruhatnya itu. Nah, kalau dia meninggalkan witir berarti ada kekurangan di situ. Ya, ada minus di situ. Makanya karena ada minus, syahadahmu tidak diterima. Jadi syahadah tidak diterima itu bukanlah siksa, tapi hanya sekedar penurunan derajat kesyar'iyahan karena tidak ada kesempurnaan yang sempurna di situ. Fadakhala fi al-wajib wa ghairuh. Nah, maka di sini mencakup juga yang wajib, af'al itu ada yang wajib dan yang ghairul wajib, yaitu yang af'al berarti ya wajibat, mandubat, yang ghairul af'alnya tarkun itu juga mencakup yang muharramat atau yang makruhat. Ala taro, tidaklah kau tahu annal adda idza ruddat syahadatu lam yakun zalika uqubatan lahu. Bukankah kau melihat atau bukankah kau mengetahui bahwasanya seorang hamba ketika syahadahnya itu ditolak, lam yakun zalika uqubatan lahu, itu bukanlah siksa baginya, bukan. Wa innama zalika linuqsanihi an darajatil adalah. Namun itu hanya sekedar penurunan tingkat keadilannya, penurunan tingkat keadilan. Karena sesungguhnya masalah-masalah yang kau sebutkan di atas, masalah azan, masalah idaini, masalah salat witir, itu ala anna sahih annal azan fil misra fardu kifayah. Jadi berdasarkan pendapat yang sahih bahwasanya azan di Mesir saja sendiri itu hukumnya fardu kifayah. Wa nasu ashabuna ala annahu la yuqatalu man tarakal aidain. Dan para ashab kita yakni golongan Syafi'iyah itu menjelaskan bahwasanya orang yang meninggalkan salat aidain itu ya tidak sampai dibunuh. Ya, tidak sampai dibunuh. Jadi pengakuanmu yang mengatakan tadi dibunuh karena tidak salat aidaini, kemudian dibunuh karena tidak azan, itu ya menurut saya yang menjawab ini tidak pas, tidak sesuai. Ya, itu jawaban-jawaban dari iskalan-iskalan yang timbul dari definisi wajibat tadi. Wasu'alani waridani ala haddil mahzur wal jawab ma taqaddam. Nah, dua soal ini adalah soal yang pertama, yaitu yu'aqabu ala tarki yaqtadi luzumal iqab, ya. Luzumal iqab dengan soal yang kedua, yaitu annahu ghairu mani'in. Ini pun sama berlaku pada definisinya mahzur yang dilarang.
Nah, yang dilarang itu definisinya kebalikan dari yang wajib. Apa definisi mahdzur? Definisi mahdzur ma yu'aqabu ala fi'li wa yusabu ala tarki. Nah, dalam kasus mahdzur pun itu sama terjadi dua pertanyaan yang terjadi seperti yang ada pada al-wajib tadi. Paham dua pertanyaan yang tadi itu ya? Yang pertanyaan yang tadi itu. Kalau memang definisi wajib itu akan disiksa orang yang meninggalkan, kenapa kok masih ada orang yang meninggalkan kewajiban tapi tidak disiksa? Nah, dalam kasus mahdzur pun sama, yang didefinisikan dengan ma yu'aqabu ala fi'li, itu ternyata ada juga orang yang melakukan namun dia tidak disiksa. Ada orang yang minum khamr misalkan, tapi kemudian pada akhirnya dia diampuni, ada juga. Jawabannya ya sama seperti yang di atas tadi. Ya, cukup hanya satu saja. Dan mesti harus semuanya itu disiksa ketika melakukan keharaman. Yang penting ada satu saja dari hamba Allah yang telah melakukan keharaman kemudian disiksa, maka itu sudah mewakili definisi haram atau mahdzur, yaitu ma yu'aqabu ala fi'li wa yusabu ala tarki, ya. Itu al-wajib. Kemudian ta'riful mandub, definisi mandub. Wal mandub huwa al-makhud minan nadbi wa huwa at-talab lughatan wa syar'an min haitsu wasfi bin nadbi huwa ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkih. Mandub diambil dari masdar nadbun yang maknanya secara bahasa adalah tolab, tuntutan. Dituntut untuk melakukan. Wa syar'an min haitsu wasfi bin nadbi, kemudian secara syariat dari segi disifatinya dengan sifat nadbun, maka mandub didefinisikan sama dengan al-wajib, yaitu ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki, yaitu dengan menyebutkan kelazimannya, bukan definisi hakiki, tapi hanya menjelaskan atau menyebutkan kelazimannya saja atau konsekuensinya saja, yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak disiksa, yaitu mandub. Ta'riful mubah. Nah, mandub itu hampir sama. Mandub, kemudian ada juga sunnah, ada juga mustahab, ada juga nafal, ada juga tatawu, ya. Pernah dengar kan istilah-istilah seperti itu? Itu juga mutaqarribun makna. Tapi kalau pengen dibedakan, ya mungkin ada ulama yang sedikit membedakannya. Itu kalau sunnah itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh kanjeng Nabi, namun Nabi yuwadzibu alaih, senantiasa mengistiqomahkannya. Tapi kalau sunnah, kalau mustahab yang disukai, yang digemari, yang dicintai, itu Nabi melakukan namun tidak terlalu yuwadzib, lam yuwadzibu alaih. Ya, jadi kalau sunnah itu ma fa'alahun nabi wa yuwadzibu alaih. Tapi kalau mustahab ma fa'alahun nabi wa la yuwadzibu alaih. Nabi tidak sampai melanggengkannya atau tidak sering melakukannya. Tapi kalau nafal dengan tatawu ini adalah ya sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, namun syariat itu Syariat itu menganjurkannya untuk melakukan karena Nabi mencintainya atau menyukainya. Itu ulama yang membedakan istilah sunnah, mustahab dengan nafil. Nah, mandub ya secara umum ya definisinya seperti ini. Ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Nah, nanti kita akan tahu lebih dalam lagi apa-apa saja segot-segot yang menunjukkan pada mana wajib, apa-apa saja segot-segot yang menunjukkan pada mana mandub, apa-apa saja segot-segot yang menunjukkan pada mana mahzur. Nah, itu ada di kitab-kitab mutawalat nantilah, dikit demi dikit ya. Ta'riful mubah, kemudian ta'riful mubah.
Wal mubahu min haitsu wasfi bil ibaha ma la yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Mubah itu dari segi disifatinya dia dengan sifat ibaha adalah sesuatu yang tidak diberi pahala ketika dia mengerjakannya dan tidak disiksa juga ketika meninggalkannya. Yang tidak ada tuntutan lah, tidak ada tuntutan. Makanya sebutannya dengan takhir. Jadi hukum syar'i adalah hukum syar'i itu ada dua, taklifi dengan wad'i. Taklifi itu definisinya adalah khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Ya, bi af'alil mukallafin bil iqtida'i awit takhir. Dengan tuntutan. Tuntutan ada dua, tuntutan fi'lun, tuntutan tarkun. Tuntutan fi'lun itu ada dua kemungkinan. Ketika tuntutannya itu kuat melahirkan wajib, ketika tuntutannya itu tidak begitu kuat melahirkan sunnah. Nah, tuntutan yang kedua adalah tuntutan berupa meninggalkan. Nah, meninggalkannya pun ada dua. Ada meninggalkan dengan tuntutan yang kuat, maka melahirkan haram. Ada tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan yang sedikit lebih rendah, maka melahirkan makruh. Nah, yang tidak ada tuntutan sama sekali, baik fi'lun ataupun tarkun, dia adalah mubah. Nah, mubah walaupun tidak ada tuntutan, tapi dimasukkan ke dalam kategori taklifi, itu karena tagliban, ya, karena memenangkan yang banyak atau diikutkan kepada mayoritas. Nah, ma la yusabu ala fi'li yuridu wala ala tarki wala yu'aqabu ala tarki yuridu wala ala fi'li. Itu sesuatu yang apabila dikerjakan dia tidak mendapatkan pahala. Yuridu dari fi'li, yaitu pekerjaan yang ia kehendaki. Wala ala tarki, dan juga tidak mendapatkan pahala apabila ditinggalkannya. Dikerjakan tidak mendapat pahala, ditinggalkan juga tidak mendapat dosa. Wala yu'aqabu ala tarki, dan tidak mendapatkan siksa ketika meninggalkannya. Yuridu yang ia kehendakinya itu. Wala ala fi'li, dan ketika mengerjakannya pun sama, tidak ada konsekuensi apa-apalah. Ai la yata'allaqu bikullin min fi'li wa tarki sawabun wala iqab. Artinya tidak ada alaqah, enggak ada keterkaitan dengan sawab maupun iqab ketika meninggalkan ataupun mengerjakan. Itu mubah. Wala budda min ziyadati ma zakarna li'alla yadkhula fi al-makruh wal haram. Nah, sepatutnya di sini ada penambahan terhadap apa yang disebutkan kita di sini, yaitu li'alla yadkhula fihi al-makruh wal haram. Itu karena agar tidak termasuk juga ke dalamnya al-makruh wal haram. Karena makruh dan haram beda, tidak masuk kepada mubah. Itu mubah. Kemudian mahzur. Ta'riful mahzur. Mahzur wal mahzur min haitsu wasfi bil hazar il hurma ma yusabu ala tarki imtisalan wa yu'aqabu ala fi'li. Qad taqaddama as-su'alani wa jawabuhuma. Mahzur itu dari segi disifatinya dengan hazar, yaitu hurmah, adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan mendapatkan pahala imtisalan karena patuh. Ya, harus ada kata imtisalan di sini. Kalau dalam haram, imtisalan karena patuh. Patuh apa? Patuh terhadap perintah. Tinggalkan. Iya, ada kesengajaan untuk meninggalkan. Wa yu'aqabu ala fi'li, dan mendapatkan siksa apabila mengerjakannya. Wa taqaddama as-su'alani wa jawabuhuma, dan dua soal terdahulu beserta jawabannya juga sudah kita jelaskan ya. Jadi tinggal dikiaskan saja sama. Maksudnya imtisalan itu apa? Maksudnya imtisalan itu, jadi ketika kita meninggalkan perkara yang diharamkan, itu kalau kita ingin mendapatkan pahala harus diniatkan, harus ada imtisalan. Ada apa? Ada kerentek untuk meninggalkan perkara yang wajib, patuh. Karena apa? Karena kalau perkara yang haram dengan meninggalkan perkara yang haram, itu ketika kita diniatkan dengan tidak diniatkan itu sama aja, tidak ada beban. Ya, kita jalan dari rumah keluar rumah, itu kita tidak niat apa-apapun, ya itu kita
dianggap sebagai orang yang meninggalkan keharaman. Ya iya, kita meninggalkan keharaman, kita nggak mencuri, kita nggak membunuh, kita nggak korupsi. Itu berarti kan kita meninggalkan keharaman. Nah, kita meninggalkan keharaman itu kalau tidak didasari dengan imtisalan, adanya kepatuhan karena adanya aturan untuk meninggalkan keharaman itu, ya kita tidak dapat pahala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala, ya kita niatkan untuk imtisalan. Kita sedang bekerja, megang uang banyak, imtisalan, tidak korupsi, imtisalan untuk amanah. Itu baru mendapatkan pahala. Misalkan lewat, melihat ada barang orang, mau ambil, takut. Ini ada dasar imtisalan, ada patuh kepada perintah Allah sehingga ditinggalkan. Nah itu yang mendapatkan pahala. Tapi kalau kita meninggalkan sesuatu tidak didasari dengan imtisalan, ya biasanya kita lewat, biasa kita jalan dengan sendirinya, ya kita meninggalkan perkara yang diharamkan. Maka itu belum diberi pahala. Jadi syarat diberi pahala karena meninggalkan keharaman itu adanya dasar imtisalan, adanya kepatuhan. Ta'riful makruh wal makruh min haitsu wasfihi bil karaha ma yusabu ala tarki. Imtisalan, sama imtisalan juga makruh ini. Jadi makruh dari segi disifatinya dengan karaha itu adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan dia akan mendapatkan pahala. Syaratnya meninggalkan dengan imtisalan. Ya, dengan imtisalan. Misalkan meninggalkan sholat sunnah itu makruh. Kalau kita sengaja meninggalkannya itu makruh. Tapi kemakruhan meninggalkan sholat sunnah, kita nggak melakukannya, kita meninggalkan kemakruhan, artinya kita melakukan sholat sunnah. Ya dah, kita sholat sunnah, daripada saya tidak sholat sunnah, itu dihukumi makruh. Nah, kita meninggalkan sesuatu yang makruh, yaitu tidak sholat sunnah, dengan kita sholat sunnah, itu dihukumi kita meninggalkan yang makruh apabila didasari dengan imtisalan, ya imtisalan. Karena kalau tidak didasari dengan imtisalan, ya sama aja, biasa aja. Kita diem saja juga bisa dikategorikan sebagai meninggalkan perkara yang makruh. Kita ndak makan nggak makan makanan yang berbau, ndak enak, bawang ataupun ndak merokok, itu juga kita dikatakan meninggalkan yang makruh. Tapi kan kita belum tentu adanya dasar imtisalan. Jadi syarat untuk bisa mendapatkan pahala untuk meninggalkan perkara yang makruh yaitu adanya dasar imtisalan, sama wala yu'aqabu ala fi'li, dan tidak mendapatkan siksa ketika dikerjakan. Nah, di sini alasannya kenapa kok ada kata imtisalan padahal sebelumnya tidak ada imtisalan. Kenapa pada mahdzur dengan makruh ini ada imtisalan? Wa inna maqayyadna tarattubat thawab ala tarki fil mahdzur wal makruh imtisalan. Nah, di sini dijelaskan. Adapun sebabnya kami di sini mengqaidi timbulnya pahala ketika meninggalkan pada perkara yang diharamkan atau perkara yang dimakruhkan itu dengan diqaidi adanya qaid imtisalan. Itu kenapa? Alasannya apa? Alasannya li'annal muharramat wal makruhat itu yakhruju al insanu min audatiha bimujarradi tarkiha. Kenapa? Karena manusia pada umumnya itu akan dapat meninggalkan keharaman-keharaman dan kemakruhan, ya, akan dikategorikan sebagai orang yang keluar dari tuntutan meninggalkan keharaman dan kemakruhan hanya dengan sekedar meninggalkan. Kita ini bisa dikategorikan meninggalkan keharaman. Saya ini bisa dikategorikan orang yang meninggalkan mencuri. Saya tidak mencuri, saya tidak zina, saya tidak membunuh, saya tidak mabuk. Saya bisa mengaku seperti ini, bisa. Dengan mujarrad tarkiha, dengan sekedar saya meninggalkan tanpa adanya niatan apapun, saya bisa dikategorikan sebagai orang yang meninggalkan keharaman dan kemakruhan. Wa ilam yash'ur biha, walaupun kita tidak merasa. Kita jalan biasa di jalan raya, walaupun di situ ada barang berharga banyak, kita enggak mengambilnya, kita juga bisa dikategorikan orang bagus, orang baik, orang yang meninggalkan keharaman. Walaupun kita enggak merasa meninggalkan keharaman, kita biasa jalan-jalan aja. Fadlan anil qasdi ila tarkiha. Lebih-lebih kalau kita sengaja.
Tidak disengaja saja, ya, tidak disengaja saja kita masih bisa dikategorikan sebagai orang yang meninggalkan keharuman. Apalagi kalau kita menyengaja untuk meninggalkan keharuman. Maka oleh karena keharuman itu bisa disandang oleh siapapun hanya dengan sekedar meninggalkan, walaupun tidak diniatkan, walaupun tidak dirasa, maka harus adanya qasdun. Nah, qasdun di situ berupa imtisal. Adanya apa? Adanya kepatuhan kepada aturan agama untuk meninggalkannya. Lakinnau la yatarattab ats-tsawab 'ala tarki illa idza qasada bi al-imtisal. Akan tetapi seseorang tersebut tidak akan mendapatkan pahala dengan sebab meninggalkannya itu kecuali ketika dengan meninggalkan itu dia diniatkan untuk imtisalan, diniatkan atas dasar patuh terhadap perintah agama. Karena kalau nggak diniatkan enak banget nantinya. Kita tiap hari dapat pahala terus. Karena apa? Karena kita tiap hari dikategorikan sebagai orang-orang yang meninggalkan keharuman. Berarti kayak orang investasi pahala. Enak, kita diem saja juga pahala terus ngalir. Kamu dapat pahala dari mana? Saya dapat pahala dari sebab saya meninggalkan keharuman. Kok bisa? Ya saya begini saja kan. Saya meninggalkan, saya tidak mencuri. Saya tidak mabuk, saya tidak ini. Enak nantinya. Nah, makanya karena mudahnya mendapatkan pahala meninggalkan keharuman dan kemakruhan hanya dengan sebab meninggalkan saja walaupun tidak dirasa, maka wajib untuk adanya syarat imtisalan, adanya kesengajaan, adanya kepatuhan untuk meninggalkan itu. Fa'in qila. Nah, kemudian ada iskalan lagi, pertanyaan lagi. Wa kadzalika al-wajibat wal mandubat la yatarattab ats-tsawab 'ala fi'liha illa idza qusida bihal imtisal. Nah, kalau memang begitu, adanya qaid imtisal, seharusnya dalam wajibat dan mandubat pun harusnya sama, ada imtisal. Ya, pahami dulu permasalahannya nih. Dalam mahzurat wal makruhat itu ada qaid imtisalan untuk mendapatkan pahala. Kemudian orang yang iskal ini bertanya, kalau memang adanya syarat atau adanya qaid imtisal, seharusnya wajibat dan mandubat pun itu harus ada qaid imtisal. Kita pengen sholat ya harus imtisal. Kita kepingin sholat sunnah juga harus imtisal. Harus adanya niat rasa patuh itu. Wa kadzalika al wajibat wal mandubat la yatarattab ats-tsawabu 'ala fi'liha illa idza qusida bihi al imtisal. Itu tidak akan mendapatkan pahala dalam mengerjakannya dengan sebab mengerjakannya kecuali ketika disengaja atau diniatkan untuk patuh terhadap perintah, yaitu menjalankan kewajiban dan kesunahan itu. Fal jawab anal amro kadzalik. Iya benar, yang antum tuduhkan benar seperti itu. Wajibat dan mandubat pun harus adanya imtisalan, adanya dasar atau adanya perasaan patuh, adanya kepatuhan. Jadi kita melakukan itu bukan karena tidak sengaja ataupun karena diam-diam saja, tapi memang karena didasari dengan atas dasar patuh terhadap perintah, patuh terhadap aturan agama. Memang benar, saya nggak mengingkari. Anal amro kadzalik. Memang benar seperti itu. Walakinnahu lamma kana katsirun minal wajibat la yata'atta al-ityanu biha illa idza qusida biha al-imtisal wa kullu wajibin la yasihu fi'lu illa biniyat lam yahtaj ila taqyid bidzalik. Paham? Jadi ya benar seperti itu, ada imtisalan. Akan tetapi berhubung perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang sunnah itu keumumannya, mayoritasnya, bahkan mungkin hampir keseluruhannya itu orang-orang ketika melakukan wajibat dan mandubat itu pasti dia melakukannya dengan adanya imtisal, yaitu dengan adanya niat, karena niat memang sudah diperintahkan. Maka karena memang niat sudah diperintahkan dan memang keumumannya perkara-perkara yang wajib dan mandubat itu memang semuanya itu ada dasar imtisalnya, ada dasar niatnya, maka ya tidak perlu untuk
dikoyidi dengan koid imtisal. Karena lamma kana katsirun minal wajibat la yata'ata al-ityanu biha, yang tidak mungkin mengerjakannya perkara-perkara yang wajib itu illa idza qusida bil imtisal, kecuali dengan adanya tujuan imtisal. Wa huwa kullu wajibin la yasihu fi'lu illa bin niyat, yaitu setiap perkara yang wajib tidak akan mungkin sah dikerjakan kecuali dengan niat. Berarti kan memang wajibat dan mandubat itu memang sudah dari sananya ada imtisal, ya. Sudah dari sananya ada imtisal, yaitu adanya niat sebagai syarat sahnya. Nah, karena wajibat dan mandubat itu umumnya kebanyakannya sudah ada imtisal dari sananya, maka lam yahtaj ila taqyid bidzalik. Maka tidak butuh untuk mengqayyidi dengan adanya imtisal lagi. Makanya kalau yang wajib itu tidak perlu dimasukkan ke aturan. Ya karena memang sudah wajib. Kalau sudah wajib, ya nggak usah dikasih aturan pun sudah wajib dilakukan. Wa in kana ba'dul wajibat tabra azimmatu bi fi'liha wa la yatarattab ats-tsawabu 'ala dzalik illa idza qusida al-imtisal. Walaupun ada sebagian daripada perkara yang wajib itu dia akan terlepas tanggungannya dari melakukan perkara yang wajib tersebut, itu didasari dengan adanya imtisal. Didasari dengan adanya imtisal. Wa in kana ba'dul wajibat tabra az-zimmatu bi fi'liha, walaupun sebagian perkara yang wajib itu ada yang tanggungan melakukannya itu terbebas, ya, tanggungan melakukannya itu terbebas, wala yatarattab ats-tsawabu 'ala dzalik, dan pahala itu tidak akan timbul dari melakukan perkara yang wajib tersebut illa idza qusida al-imtisal, kecuali ketika diniatkan atau disengaja untuk melakukan imtisal, disengaja dengan adanya imtisal, yaitu kepatuhan itu, seperti nafaqati zaujat, menafkahi anak istri, keluarga, waradil maghsub, mengembalikan barang gosaban, wal wada'i atau barang titipan, waradid duyun atau mengembalikan hutang-hutang, wa nahwi dzalik mimma yasyu bi ghairi niyat, dari perkara-perkara yang tidak sah dengan tanpa niat, Jadi walaupun di sebagian perkara yang wajib memang ada yang perlu dicantumkan adanya niat, adanya imtisal. Jadi hukum asal al-wajibat wal mandubat la yahtaj ila taqyid bidzalik. Tidak butuh adanya qayyid. Ya, itu hukum asal. Tapi walaupun hukum asal wajibat mandubat itu la yahtaj ila taqyid bidzalik, di sana itu ada sebagian perkara yang wajib yang tidak mungkin akan mendapatkan pahala kecuali harus diniatkan dengan niat imtisal. Seperti nafaqati zaujat. Itu kalau kita nggak diniatkan dengan imtisal, tidak akan mendapatkan pahala. Atau mengembalikan barang gosaban, atau membayar hutang, mengembalikan barang titipan. Itu semuanya adalah perkara-perkara yang wajib yang harus kita lakukan. Mengembalikan barangnya orang, mengembalikan hutangannya orang. Dan semua itu perkara-perkara yang wajib dikoyidi jelas. Ya, dikoyidi jelas dengan adanya koyid imtisal. Walaupun hukum asal al-wajibat wal mandubat itu la yahtaj at-taqyid bidzalik, tidak butuh adanya qaidan. Tapi khusus pada beberapa permasalahan yang seperti ini itu jelas harus diniati dengan adanya imtisal, ya. Itu al-makruh. Ta'rifus sahih. Wa sahihu min wasfi bis-sihah istilahan ma yata'allaqu bi an-nufuz bidzal al-mu'jamah wa huwa al-bulugh ila al-maqsud ka halil intifa' fil bai' wal istimta' fil nikah wa asluhu min nufuzis sahm ay bulughu ila al-maqsud wa yu'taddu bihi, dan dianggap oleh syariat bi ayyakuna qad jama'a ma yu'tabaru fi syar'an aqdan kana aw ibadatan, dengan sekiranya ibadah tersebut atau amalan tersebut telah terkumpul di dalamnya sesuatu yang telah dianggap oleh syariat, baik berupa akidah, baik berupa akad ataupun berupa ibadah. Fan nufudhu min fi'lil mukallaf wal i'tida.
Wal i'tidadu ini bukan wal i'tidal ya. Ada wal i'tidal? Ada wal i'tidad enggak? Ada ya. Nah, itu yang benar wal i'tidad. Fan nufudhu min fi'lil mukallaf wal i'tidadu min fi'li syari'. Jadi nufudh itu timbul dari fi'ilnya mukallaf, sedangkan i'tidad itu timbul dari fi'ilnya syari' atau agama. Jadi sahih itu disifati sahih dilihat dari disifatinya dengan sifat sihah, itu secara istilah adalah ma yata'allaqu bi an-nufudz wa yu'tadu bihi, sesuatu yang berhubungan dengan nufudz dan i'tidad. Awas, diulang, sahih itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan adanya nufudz dan i'tidad. Ma huwa nufudz wa ma huwa al-i'tidad? An-nufudz huwa al-bulughu ilal maqsud, sampainya kepada maksud, sampainya kepada tujuan. Ma huwa al-i'tidad? Al-i'tidad huwa tawaffur syurut wal arkan, atau bahasa di sini jama'a ma yu'tabaru fihi syar'an aqdan kana aw ibadatan minas syuruti wal arkan. Itu kalau mau ditambahkan. Jadi i'tidad kan secara bahasa itu dianggap, ya, dianggap. Nah, akad ataupun ibadah ketika mau dianggap oleh agama itu harus memenuhi syarat dan rukun. Nah, hukum sahih ialah hukum yang berkaitan dengan dua perkara ini. Satu, nufudz, dua, i'tidad. Nufudz itu sampainya kepada tujuan. Nah, i'tidad ini tawaffur syurut wal arkan, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun yang dianggap oleh syara. Contoh. Al-bai'u sahihun, ya. Jual beli ini sahih. Benar enggak ungkapan seperti ini? Al-bai'u sahihun. Benar enggak? Bisa benar kalau memang jual belinya itu benar. Jual beli ini sahih. Nah, kita pahami apa sih itu sahih? Sahih itu adalah ma yata'allaqu bihi an-nufudz, sesuatu yang berhubungan dengan nufudz. Ma wan nufudz? An-nufudz huwa al-bulughu ilal maqsud, sampainya kepada maksud tujuan. Nah, dalam jual beli itu ada nufudz di situ, adanya tujuan yang tercapai. Apa tujuan yang tercapai daripada jual beli? Tujuan yang tercapai daripada jual beli adalah halul intifa' fil bai', yaitu halalnya pemanfaatan, ya, halalnya pemanfaatan minas saman wal musamman, yaitu dari saman yaitu nuqud, wal musamman yaitu komoditinya atau barangnya. Nuqudnya itu halal dimanfaatkan oleh siapa? Oleh penjual. Barangnya itu halal dimanfaatkan oleh pembeli. Ya, berarti jual beli ini dihukumi sahih, benar, karena sahih itu definisinya adalah sesuatu yang berhubungan dengan nufudz, yaitu sampainya kepada tujuan. Nah, jual beli itu memiliki nufudz, yaitu adanya tujuan yang dicapainya, yaitu halul intifa minas saman wal musamman, atau dalam nikah istimta fin nikah, itu nufuznya. Nah, tidak hanya nufuz dalam sahih itu, tapi dalam sahih pun ada hubungannya dengan apa? Dengan i'tidad, yaitu tawaffur syurut wal arkan. Ini B bisa dikatakan sahih itu karena B ini telah terkumpul di dalamnya sesuatu yang telah dianggap, yang telah dilegalkan oleh syariat, yaitu apa? Syurut wal arkan kumpul di dalamnya. Tapi kalau misalkan ada beberapa syarat dan rukun yang tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan al-bai'u sahihun. Jadi B itu sahih kalau B tersebut telah terkumpul di dalamnya ma yu'tabaru fihi syar'an, sesuatu yang telah dianggap oleh syariat, yaitu syarat dan rukun. Makanya kalau kita ditanya oleh seseorang bagaimana hukum ibadah kita, sholat kita, puasa kita, jual beli kita, itu kalau misalkan kita ditanya tentang sah dan tidaknya, bisa kita menjawab sah. Kok bisa kamu pastikan saya sah? Sholatnya sah, yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi. Tapi kalau ditanya kira-kira sholat saya ini diterima apa tidak, nah itu baru angkat tangan. Wallahu a'lam. Ya, karena itu hak prerogatif Allah. Tapi kalau kamu nanyanya sah apa tidak, saya bisa jawab langsung. Kamu tadi wudunya gimana?
kamu tadi sholatnya bagaimana? Kalau syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, saya bisa berani menjawab sah. Udah langsung bisa dipastikan. Tapi kalau diterima apa tidak, diberi pahala apa tidak, ikhlas apa tidak, ya itu Allah alam. Itu yang batin, karena al-hukmu bizuahir. Ya, itu definisi daripada sahih. Jadi sahih itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan an-nufuz wal i'tidad. An-nufuz huwa al-bulughu ilal maqsud wal i'tidad huwa apa? Tawaffur syurut wal arkan. Atau apa? Jama'a ma yu'tabaru fi syar'an aqdan kana aw ibadatan. Wa qila innahuma bima'na wahid. Ada yang mengatakan dua-duanya itu maknanya sama. Tapi yang lebih kuat ya beda. Nufuz ya al-bulugh ilal maqsud, kemudian i'tidad ya tawaffur syurut wal arkan, atau jama'a ma yu'tabaru fi syar'an aqdan kana wa ibadatan. Ini sahih secara umum ya. Sahih secara umum. Awas. Sahih itu bisa dalam hal aqdan kana wa ibadatan. Bisa akad muamalah berarti yang hubungannya dengan makhluk horizontal, atau yang hubungannya vertikal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masih umum, sahih. Bisa al-bai'u sahihun, bisa juga as-shalatu sahihatun bisa. Tapi nanti ada tafsilan lebih rincinya lagi di sini. Ta'riful batil. Ta'riful batil. Ta'riful batil wal batilu min haitsu wasfi bil butlan ma la yata'allaqu bi an-nufuz wa la yu'tadu bihi. Batil berarti lawan daripada sahih, yaitu sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan nufuz dan i'tidad. Jadi kalau misalkan al-bai'u batilun, jual beli ini batil, adakah nufuz pada jual beli yang batil? Kita jawab tidak ada. Karena apa? Karena batil itu la yata'allaqu bi an-nufuz. Ma huwa an-nufuz? An-nufuz wa al-bulugh ilal maqsud fil bai' wa huwa halul intifa'. Berarti kalau jual beli ini dihukumi batil, maka tidak akan ada yang namanya halul intifa', tidak ada. Karena apa? Karena jual belinya batil. Itu. Wala yu'tadu bi, dan tidak di'tidad. Tidak di'tidad berarti tidak dianggap. Dengan sebab apa tidak dianggap? Bi allam yastajmi' ma yu'tabaru fi syar'an aqdan kana aw ibadatan. Dengan sekiranya tidak terkumpul padanya sesuatu yang dianggap oleh syariat, yaitu minasyuruti wal arkan, baik aqdan ataupun ibadatan. Ini sahih dengan batil. Ada yang aqdan, ada yang ibadatan. Namun kemudian di sini kita tafsil wal aqdu fil istilah yusafu bin nufuz wal i'tidad wal ibadat tusafu bil i'tidadi faqat. Nah, ini perincian satu persatunya. Kalau akad ya, akad itu dia bisa disifati oleh dua-duanya itu. Wal aqdu fil istilah yusafu bin nufuz wal i'tidad. Akad secara istilah itu bisa disifati dengan nufuz wal i'tidad. Jadi kalau jual beli, kemudian ijar dan lain sebagainya, pokoknya masalah-masalah akad muamalah itu bisa disifati dengan nufuz. Ada bulugh ilal maksudnya, ada tujuannya, ada finishingnya, ada ketercapaiannya ada. Kita melakukan jual beli. Kenapa kamu melakukan jual beli? Karena saya pengen sampai kepada tujuan yang saya kehendaki. Apa kamu tujuannya? Tujuannya saya pengen halal untuk memanfaatkan barang yang mau saya beli. Oh begitu? Ya benar, tidak apa-apa. Karena itu jual beli. Ada nufuz dan juga di situ ada i'tidad. Tapi kalau dalam masalah ibadah, kalau dalam masalah ibadah wal ibadat tusafu bil i'tidadi faqat. Awas di sini. Kalau dalam masalah ibadah itu hanya disifati dengan i'tidad saja. Tidak ada ibadah disifati dengan nufuz. Sehingga kalau ditanya, kamu ibadah tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa sampai kepada surga. Itu bukan nufuz, bukan, tapi itu adalah ya samronya lah, atau bukan tujuan. Jadi kalau tujuannya orang ibadah itu ya pokoknya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Jadi tidaklah kita itu menyembah kepada Allah ya kecuali ya dengan ikhlas lillahi ta'ala.
Jadi kita ibadah ya hanya sekedar kita menjalankan perintah, tidak ada tujuan gitu, tidak ada maksud, sehingga kita tidak boleh menuntut seperti kita menuntut jual beli. Kalau jual beli kita nuntut nggak apa-apa. Nih saya sudah melakukan jual beli dan jual beli saya udah memenuhi syarat dan rukunnya, maka saya menuntut saya untuk bisa memanfaatkan barang yang telah saya beli. Karena apa? Karena jual belinya saya sudah benar. Itu boleh kita menuntut. Tapi kalau dalam masalah ibadah tidak ada nufuz, maka kita tidak boleh menuntut. Ya Allah, saya ini sudah sholat, maka saya menuntut harus adanya surga untuk saya bisa masuk ke dalamnya. Tidak bisa, karena apa? Karena surga itu bukan nufuz, bukan bulugh ilal maksudnya, bukan. Kalau di situ ada bulugh ilal maksud, berarti dengan kita sholat, kita akan sampai kepada tujuan. Apa tujuannya? Misalkan tujuannya adalah mendapatkan surganya Allah. Maka kita boleh menuntut surga. Tapi kan enggak. Kita mendapatkan pahala itu dengan sebab amal kita apa dengan sebab fadlnya Allah? Dengan fadlnya Allah kan. Ini bukti menunjukkan bahwasanya ibadah itu tidak ada hubungannya dengan nufuz. Karena kalau ibadah ada hubungannya dengan nufuz, kita berhak menuntut kepada Allah bahwa ibadah kita ini setelah sampai kepada tujuan. Sebagaimana kita jual beli telah sampai kepada tujuan. Tapi kita beribadah kepada Allah, itu wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Ya, jadi kita itu hanya ibadah yang melakukan apa yang telah Allah perintahkan dengan ikhlas itu saja. Nah, itu perbedaan pada masalah akad dengan ibadah. Kalau dalam akad itu yusofu bin nufudhi wal i'tidad, tapi kalau dalam masalah ibadah yusofu bil i'tidadi faqat. Ya, mungkin dicukupkan dulu. Kita istirahat, nanti kita lanjutkan kembali. Al-farqu bainal fiqhi wal ilm wa ma ba'dahu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alamin.